Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Larasati. Kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Langsung aja kita masuk yang pertama, kita akan membahas tentang potensi perikanan air laut di Indonesia. Secara geografis, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih dari 17.504 buah pulau. 3/4-nya wilayahnya adalah laut. Indonesia termasuk terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Yaitu biota yang dikultivasi. Jenis-jenis biota yang dikultivasi itu ada 3. Ada ikan, rumput laut, dan udang. Selanjutnya itu metode budidaya air tawar. Metode budidaya air tawar yaitu ada 3. Ada tradisional, semi-intensif, intensif, dan super intensif. Adalah kelebihan dan kekurangan super intensif. Kelebihannya lebih ramah lingkungan, minimalkan bahan organik dalam tambak, tidak memerlukan lahan yang luas sehingga mudah dikontrol dan memiliki produktivitas yang tinggi. Kekurangannya adalah tidak memperhatikan pengaruh bahan organik yang dibuang keluar dan merugikan pembudidaya intensif dan tradisional dan banyak menggunakan listrik. Adalah pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut yang berkelanjutan. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Cara-cara budidaya ikan yang baik. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi adalah faktor yang penting untuk keberhasilan budidaya. Selain lokasi, benih ikan harus dipilih dengan sehat dan pakan yang diberikan harus teratur. Selain itu, kebersihan terhadap kolam harus dijaga. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar kolam. Yang pertama, menganalisis jenis tanah. Yang kedua, kontur lahan. Ketiga, tata letak kolam ikan. Yang keempat, membuat tanggul kolam ikan. Yang kelima, membuat saluran air. Yang keenam, membuat kemalir. Ini adalah topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut. Yang pertama, dekat dengan sumber mata air. Yang kedua, airnya tidak tercemar. Yang ketiga, tanahnya mengandung poros. Selanjutnya adalah peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah keasaman tanah. Yang kedua, kandungan bahan organik yang tinggi. Yang ketiga, tekstur tanah tergolong kasar. Jika tempat pembudidaya Anda dekat dengan sumber mata air, maka debit dan kontinuitasnya akan berjalan dengan lancar, karena kontinuitas dan debit air sangat bergantungan pada sumber air. Selanjutnya, iklim. Iklim merupakan kombinasi dari berbagai kondisi cuaca harian atau cuaca disebut cuaca rata-rata. Dan di Indonesia sangat cocok untuk budidaya air tawar, air laut, maupun air payau. Selanjutnya itu pemukiman. Untuk budidaya tradisional semi-intensif, itu sebaiknya jauh dari pemukiman. Tapi ada juga yang bisa dekat dengan pemukiman, yaitu sistem bioflok. Jadi tenang aja bagi teman-teman yang mau berbudidaya. Ini adalah kawasan industri. Sebaiknya untuk budidaya jauh dari kawasan industri. Oke, selanjutnya adalah konstruksi tambak yang baik untuk budidaya. Tata letak suatu unit tambak harus memenuhi tujuan seperti menjamin kelancaran mobilitas, operasional sehari-hari, menjamin kelancaran dan keamanan pasok air, serta pembuangannya, dan dapat menekan biaya konstruksi tanpa mengurangi fungsi teknis dari unit tambak yang dibangun dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Sistem pengolahan limbah sebelum dibuang ke laut. Ada 3, pertama proses mekanis, proses kimiawi, dan proses biologi. Adalah budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan. Contohnya adalah ikan dengan hutan mangrove. Malah lebih bagus jika ikan tersebut hidup di lingkungan hutan mangrove, karena ikan tersebut bisa mendapatkan pakan alami di situ. Adalah budidaya air laut sistem kerambah jaring apung. Kerambah jaring apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa, peralon, atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi pelampung seperti drum, plastik, atau styrofoam agar wadah tersebut tetap terapung di dalam air. Ini adalah potensi dan tantangan budidaya KJA laut. Potensinya menggunakan teknologi tinggi, peningkatan komoditas lepas, pemanfaatan lahan laut,
Tantangannya, ombak dan cuaca yang ganas. Budidaya sistem polikultur. Menurut sistem polikultur ini, pada satu kolam dipelihara berbagai jenis. Contohnya, ikan dipelihara bersamaan dengan udang. Selanjutnya, tantangan masa depan budidaya air laut Indonesia. Masa depan sektor kelautan dan perikanan sudah ditasbihkan oleh dunia, ada di tangan sektor perikanan budidaya. Penasbihan itu berdasarkan pada kenyataan bahwa perikanan budidaya masih menyimpan potensi produksi yang sangat besar dan butuh pengembangan lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Dan pembahasan tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Salam dari Tarni. See you.